Oke, selamat siang semuanya. Jadi ini adalah USD market dan kita akan bahas ya yang terjadi semalam. Nah, ini adalah gambar lama saya ya. Jadi ternyata inilah kenapa saya nggak suka sama euro atau GU atau forex apapun itu. Karena dia cenderung sideways dan geraknya itu lama. Contoh dari sini kamu lihat 26 sampai tanggal 30 butuh 4 hari baru terbang ke atas. Nih, tanggal 1 ke tanggal berapa nih? 2 sampai 3 baru turun ke bawah. Itu pun turunnya drama. Turun bentar, tarik, turun bentar, tarik. Nah, ini dari imbalance sidewaysnya berapa lama? 7 sampai 9 2 hari. Ya, jadi untuk bisa ke atas gap ini perlu di inverse. Jadi kesimpulannya pas selama nggak ke inverse maka opsi terbaik adalah mencari sell. Tapi pertanyaannya adalah turunnya pasti akan terbatas. Sejauh apa? Hanya bisa sampai low ini. Soalnya apa? Lihat naiknya setengah mati kan? Nah, kalau naiknya setengah mati kamu ngesah juga akan setengah mati. Ya, contohnya apa? Nih, nggak selamat. Nih, kamu coba sell, sweep. Ya, kamu coba sell, kamu anggap ini shift, nggak selamat. Ya, nah yang ini kamu kira dia udah berubah jadi sell, masih juga nggak selamat. Jadi untuk sell itu tetap bisa in short term, tapi hanya pendek sekali batasnya. Nah ini orang-orang suka lupa. Mereka itu kasih kang nge-sell di kondisi yang lagi bullish-bullishnya, alhasil apa? Mereka bingung kenapa kena stop loss. Ya iyalah orang lagi bullish kamu coba nge-sell. Ya jadi kamu jangan sampai lupa gitu loh. Kalau memang kamu melihat ini seperti peluang atau opportunity untuk kamu nge-sell, harus ingat, oh aku TP-nya nggak bisa jauh-jauh. Berarti sifatnya itu benar-benar jangka pendek doang. Ya, jadi kita langsung ke M30. Nah, kita akan marking session liquidity seperti biasa ya. Ini pun juga salah cara yang saya pakai sama persis di mentorship kok, nggak ada perbedaan. Jadi ya di sini ada relative equal high. Kalau kamu lihat ya, nah di sini ya di segmen ini ya. Nah, oke, kita akan mulai dari sini ya. Ini adalah Asia high. Lalu ini adalah tidak ada. Nah, jadi ketika jam 2 ini ya. Ini adalah Asia low. Jadi harga turun, ambil Asia low. Kamu bisa perhatikan ya. Harga turun, ambil Asia low ya ketika New York. Jadi pas di London dia sideways. Ya, nah logikanya adalah dari Asia dia buang ke bawah. Pas London harganya mulai sideways. Nah berarti ini di New Yorknya bisa continue expansion ke bawah atau dia bisa New Yorknya itu bottom, jadi buat reverse ke atas. Jadi yang mana yang akan terjadi? Kamu harus nunggu apa yang akan terjadi. Ketika ini turun, pasti di pemikiran kamu adalah oke, ini turun, maka kita akan menuju SSL ini. Apakah salah? Tidak. Ya, jadi kamu boleh gunakan gap ini, yang ini ya. Kamu boleh gunakan gap ini sebagai area untuk kamu sell atau mencari konfirmasi sell. Ya, jadi kita akan bedah di sini. Kenapa informasi yang didapatkan itu lebih banyak di local time frame? Karena di Humblenya memang nggak banyak informasi. Ya, nah biasanya itu orang-orang tuh salahnya apa? Mereka kebanyakan informasinya itu di M1 sama M5. Sehingga mereka jadikan itu sebagai HTF bias mereka. Dan itu akan sangat sulit sekali untuk kamu yang baru belajar. Ya, nah yang harus kita persiapkan adalah kita akan turun kalau misalnya di gap itu ada konfirmasi untuk sell. Yaitu shift in market structure di M1 atau M5. Kita akan naik kalau gap itu ke inverse titik. Karena udah tidak ada lagi yang menahan dari sisi inefisiensi. Jadi kita pasti akan go higher ke atas ketika itu ke inverse. Oke. Jadi kita akan lihat ya, di sini mulai jam 7 dan kita langsung ke M5. Saya bakal pakai M5 dulu untuk mencari konfirmasi. Kalau dapat baru sikat. Ya, kalau nggak dapat baru ke M1. Nah, di M5 kalau kamu lihat ini harga tiba-tiba tembak ke atas. Ya, harga tembak ke atas. Nah, disinilah problemnya. Problemnya adalah di sini banyak sekali inefisiensi.
Lihat ya, di sini ada banyak sekali inefisiensi. Jadi untuk ngejawab ini, kita coba ke M1. Kalau di M1 pun nggak ada CH, di M1 nggak ada shift, maka kemungkinan itu nggak akan turun. Ya. Tapi akan beda cerita kalau misalnya di M1 itu ada shift. Nah, kamu bisa lihat ya secara visual di sini. Apakah ada shift di sini? Nggak ada. Oke, tidak ada shift. Ya, maka kita perlu menunggu dari sisi M30 tadi untuk dia close di atas. Ya, momen ketika dia bisa close di atas, maka itulah momen untuk kamu ngelakuin buy. Ya, jadi dia close di atas itu di momen ini. Betul ya? Oleh candle ini. Ya, nah ini sedikit secret ya. Kalau misalnya di kirinya ada high seperti ini yang tajam, ini kan close-nya belum di atas high ini ya, maka next candle-nya harus close di atas. Ini berhasil close di atas ini, tapi bodinya itu nggak bisa close di atas high ini. Berarti apa? Berarti kamu harus tunggu next candle-nya lagi untuk close di atas. Candle ini. Karena candle ini ya itu berhasil close di atas ini. Nah ini agak-agak kompleks, ini agak sulit. Ya itulah kenapa ini dia sempat dibanting turun dulu ke bawah, baru dia close balik ke atas. Jadi yang kita pakai adalah dari momen ini, swing low ini. Karena kalau kamu perhatikan, dia ada sedikit sweep di sini. Jadi inilah yang akan menjadi patokan kita. Baru dari situ kamu ke M5. Nah, tugas kamu di M5 apa? Kamu breaking down structure-nya. Sekarang, kalau misalnya TP kita adalah di garis ini, garis hitam itu 17299, ya, apakah kamu akan nyaman untuk consider, ya, kamu ngelakuin buy di FVG ini atau ini, stop loss kamu di bawah sini, TP kamu di atas? Itu nggak nyaman karena RR-nya kecil sekali. Maka tugas kamu adalah apa? Tugas kamu adalah menunggu another confirmation. Ya, kamu bisa lihat ya di level ini ada wick, kamu tarik. Ya, lihat bodinya. Bodinya stop di 0,5. Itu adalah satu tanda algoritmik bahwa kamu akan ke atas. Kita nggak akan ke bawah. Ya, jadi relative equal ini itu nggak akan diambil. Lalu harga membuat sweep di sini. Kalau bisa lihat ya, saya bakal pakai ini. Harga bikin sweep. Lalu dia ngelakuin apa? Shift in market structure di sini. Ya, tapi shift validnya itu adalah ketika di candle ini. Jadi ini baru shift nih di sini. Ya, ini baru shift. Nah, ketika ini udah shift, ya, maka kamu boleh gunakan PD array apapun, imbalance, order block atau inversion. Di kasus ini kita memakainya ada apa? Ada order block. Ya, di sini dia juga ada gap. Kalau kamu lihat, jadi ketika ini turun ke order block, ya, kamu boleh long. Plus apa? Garis hijau ini kan adalah inversion dari M30 kan. Itulah kenapa saat makro dia turun. Jadi kamu long di sini. Ya begini ya skenario-nya. Kamu long di sini di inversion ini kamu long. Ketika candle ini kan close, open, turun, kamu long aja di sini, nggak apa-apa. SL kamu cukup di bawah sini. TP kamu di atas. Saya kebalik. Ini. Ya, SL kamu di sini, TP kamu di atas. Nah, sehingga ini akan menjadi lebih optimal. Secara time kamu trade di macro PM session, ya secara RR juga membaik daripada setup yang ada di sini. Nah, kalau kamu di sini perhatikan, ya, di sini ada ekspansi tiba-tiba, harga turunnya koreksi, dia retrace, ya, masuk balik ke gap ini adalah second accumulation, dia ekspansi ke atas, dan yang perlu kamu notice adalah ketika ini ekspansi, dia itu nggak bisa ambil hak kirinya. Jadi ini adalah proses engineering liquidity, yang artinya ini adalah uang. Kita akan go higher, kita nggak mungkin turun tiba-tiba tinggalin hak itu. Beda sama yang ada di sini. Kenapa ini dia turun tinggalin low ini tiba-tiba naik? Karena dia stop di midpoint ini.
lihat dong, ini kan wicknya keras, ini wicknya lembek. Loh, lihat, ini pendek, ini panjang. Jadi beda cerita. Ya, lalu harga drop sekali lagi. Ini bukan shift in market structure. Ingat draw kamu ke atas. Jangan lupa. Karena draw kamu ke atas, maka itu bukan shift in market structure. Harga turun, ya, masuk ke order block di sini. Kamu perhatikan ya, ini adalah opening dari order block. Dan semua bodinya itu rapat. Jadi itu juga merupakan bagian dari akumulasi. Lalu harga berhasil expansion ke atas, dan dia langsung nge-inverse gap ini. Jadi kuncinya adalah seberapa cepat gap itu di-inverse. Itu akan menandakan seberapa cepat kamu akan ke atas. Iya dong. Kalau misalnya kamu lihat ya, harga mau naik nih, biasa kamu naik, tapi di gap ini harga tuh kayak sideways, terus nge-reject mulu. Apakah itu tanda untuk naik? Ya bukan. Kayak ini kamu lihat kan, harga turun, ya lama, ya wajar itu nggak naik. Tapi ketika gap ini langsung di-inverse, maka itu langsung menandakan speed kita akan cepat naik ke atas. Lalu harga retrace sekali lagi, sideways, ini adalah akumulasi terakhir, ya, atau final phase yang ketiga untuk akumulasi. Jadi akumulasi itu nggak selalu sampai second phase doang, ya, atau secondary accumulation bisa sampai 3 atau 4 kali tergantung sepanjang apa lag-nya. Dan kamu perhatikan ya, semua bodinya ini rapat di dalam fair value gap. Nih, ini adalah fair value gap. Kamu bisa lihat ya, semua bodinya itu rapat sekali. Nah, lalu dia lempar ke atas saat apa? Saat makro. Ya, nih 650 ya. Ini makro Asia. Ya, lalu harga expansion sekali lagi. Ya. Matiin ini, lalu dia langsung gas ke atas menggunakan H4 ini sebagai draw on liquidity. Oke. Jadi kalau kamu misalnya lihat dari sesi London Wicks yang ada di level ini, ya, sekitar sini. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak? Nah, ini ya, bisa nggak saya nge-sell? Ya, kayak gini nih kasusnya. Ya, saya ketika London, saya sell. Boleh, tapi tidak langsung direct di email sini. Saya nggak nyaranin. Kenapa? Karena bisa aja ini harga turun, masuk ke gap ini, masuk ke OB ini, lalu dia bantai ke atas. Itu bisa loh. Maka kamu perlu another confirmation. Seperti apa? Oh, buktiin dong gap ini ke inverse. Itu step pertama. Apakah ke inverse? Ke inverse. Ya, lalu buktiin lagi dong. Ini bisa shift. Kebukti dong. Ya, terus ketika kamu mau sell, ini adalah yang penting nih ya. Ketika ini turun, pastikan low ini nggak diambil. Karena kalau low-nya diambil, itu udah beda cerita. Saya nggak suka untuk nge-sell yang seperti itu, karena itu menjadi kondisi HRLR. Jadi ketika low ini nggak diambil, maka fokus kamu adalah cuma satu. Apakah ada fair value gap? Gitu aja, jawab. Ketika harga turun, ya, lalu dia gagal mengambil low ini, apakah ada fair value gap yang kebentuk? 1, 2. Ya, jadi ini bukan shift in market structure. Nah, ini yang suka kamu salah ketika belajar. Kamu menganggap ini adalah shift buy. Nih, kamu anggap ini adalah shift buy, ya. Lalu ada gap, kamu buy langsung. Nih, di gap ini nih, kamu buy. Enggak, ya. Jadi kamu sell, harga stop di breakaway gap, stop di mitigation block, stop di order block. Nah, OB-nya itu yang ini, bukan yang ini order blocknya. Bukan ini order blocknya, yang ini order blocknya. Jadi kita punya mitigation block, kita punya breaker, ya, di sini. Kita punya gap ini. Nah, kamu kalau kayak gini ya, strateginya adalah kamu harus pecah ordernya. Jadi di sini yang kecil, ya, ini adalah entry pertama kamu, ya, mungkin 0,1. Nah, yang di sini kamu buang agak gede, 0,2 atau 0,25. SL-nya semua buang di sini aja cukup. Kamu nggak perlu buang di sini. Nah, kalau kamu perhatikan, ini kan breaker ya. Nah, bodinya ini rapat. Ya, ini rapat. Ini close luar ini sedikit nggak apa-apa. Tapi ketika itu terjadi, market harus proven. Dia langsung close tembak balik di bawah. Nah, kalau itu terjadi, is a good sign untuk kamu going lower. Oke. Nah, pertanyaan lagi. Kamu nggak nyaman dengan
M5. Oke, maka kita akan bedah ke M1 untuk lebih detail lagi. Kita akan bedah di elemen ini nih. Ya, kita akan coba ke M1. Kita akan marking dulu. Ini adalah sebagai POI-nya. Ya, kamu bisa perhatikan ya, ketika dia coba cross di luar nih, oke, nih candle ini kan cross di luar, dia tabrak balik cross di dalam, dan candle ini semua nggak mampu cross untuk di atasnya. Berarti ini adalah bagian apa? Bagian distribusi short, ya, atau second distribution, untuk dia turun sekali lagi. Ingat, ada dua cara kan untuk market itu turun atau naik. Dia akumulasi di fair value gap atau dia run liquidity. Ya, jadi kita akan ke M1 untuk bedah lebih detail. Nah, oke, di sini ya kamu bisa lihat. Ya, nah kita sudah masuk ke M1 dan kamu perhatikan di level ini ya, harga sweep atas, ya, dimanakah shift in market structure-nya? Di bawah ini. Ya, ini udah shift. Nah, ketika ini shift, kamu lihat ke kanan. Di kaki ini yang membuat shift, apakah ada fair value gap? Ada kan? 1, 2, 3. Ya, pilih yang mana? Ya, pilih yang selalu pertama sama yang kedua. Ya, jadi kamu selalu di sini, SL-nya di atas ini, TP-nya di bawah sini. Nah, itu kan secara visual kan masih di atas 1 banding 1. Jadi kamu makan aja. Kecuali kalau kamu ambil EVG pertama, tapi R kamu tuh minusnya parah, 0,6, 0,5, 0,4. Jangan ambil. Itu akan sangat sayang sekali. Paham ya? Nah, atau opsi kedua adalah ketika gap ini kan seakan-akan ditembuskan menjadi inverse kan. Nih, kamu harus tunggu dia cross balik di bawah. Nah, jadi ketika candle ini cross balik di bawah gap ini, ya, sorry, nah ini, kan dia berhasil cross balik tuh, ya kan? Kamu juga perhatikan ya, itu ada volume imbalance di sini, dan bodinya rapat. Lagi-lagi, body itu bakal kasih kamu arah kemana. Dia bakal tunjukin apakah array ini di respect apa tidak. Dan dia masih cross di bawah. Jadi di sini ada dua informasi. Yang pertama adalah dia respect volume imbalance. Yang kedua adalah dia respect balik gap ini. Jadi kamu boleh sell di area ini. Makanya ini stop di sini nih. Perhatiin, candle 631. Harga stop tepat di sini. Ya, kamu bisa lihat ya. Dia stop tepat di sini. Dan dia langsung roll over ke bawah. Nah, ini bisa menjadi second entry kamu kalau kamu belum entry. Yang lebih precision. Kamu entry di sini, SL kamu di atas ini. Tapi biasanya kamu nggak nyaman dengan yang seperti itu. Tapi itu boleh. Ya. Dan juga kalau kamu ukur dari sini ke sini, ini kan adalah PD array M30 ya. Kita akan ukur secara ininya. Nah, kamu bisa lihat lagi di mana harga itu nggak bisa kena 0,5. Artinya ini menjadi extreme bearish. Itu sudah kamu pelajari di modul di link yang chapter 9. Ya, itulah kenapa ketika dia distribusi, dia cepat sekali nggak kasih kamu opportunity untuk entry. Cuman satu kali, itu pun di sini. Kenapa di situ ada opportunity? Karena ada time, ada makro di situ. Masalahnya adalah kalau kamu entry di situ, SL-nya nggak tahu di mana. Karena ini semua kan hitam, tidak ada order block. Kecuali kalau misalnya di tengah sini ada order block, kamu boleh gunakan OB itu sebagai defense kamu. Ya, karena dia, kenapa dia turun cepat? Karena dia udah spend time banyak sekali di sini. Kau bisa lihat ya, ini ketika dari 553 sampai 626 itu hampir setengah jam dia muter aja. Oke. Nah, yang unik adalah ketika dia sweep atas di sini, dia langsung tembak ke bawah dan tinggalin fair value gap. Itu kuncinya. Bahwa kita akan going lower, tidak akan going higher. Ya, dan nah ini ya, kalau kamu nggak ngerti shift, pasti kamu akan kejebak di sini. Oh, ini shift buy. Ada fair value gap. Gagal. Ya, saya harus tahu ya, shift ini tuh gagal. Bukan karena dia closing week. Tidak.
Ya, itu shift itu gagal ya. Itu bukan bukan karena dia closing week basis, tidak sama sekali. Memang lebih prefer closing body, tapi bukan bukan berarti kalau itu closing week itu bukan uh, not a valid shift, enggak. Boleh week close, itu udah dijelaskan sama ACT dia punya metode kok. Makanya dia tuh pernah ajarin ada konsep buy stop sama sell stop untuk execution, nggak pakai limit, nggak pakai anti di vertical gap ya. Nah, kenapa ini bukan shift dan dia malah ke bawah? Jawabannya selalu balik ke dasar. Oh, karena biasanya ke bawah. Emang di bawah ada apa sih? Buka balik ke M30. Kamu harus kilas balik ke M30. Ya. Oh, ternyata di M30 tuh ada liquidity pool di sini. Ya kan? Kalau bisa lihat kan, itu ada liquidity pool. Ya. Jadi, ketika dia turun, ya, dia mau attack semua liquidity ini. Nah, ini kenapa stop tiba-tiba seperti ini? Sama, ya, di sini ada RJB, juga ada wick 50%-nya. Kamu tarik aja nih, ya, saya tarik ini. Tuh, itu pasti stop di situ tuh. Ya, nah bahkan nggak kena. Kalau nggak kena artinya apa? Nggak kena 0,5, dia akan extremely bullish, balik ke atas. Ya, walaupun dia sideways parah sekali. Seperti itu, oke?